Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya pada pembacaan buku Amanat Kepada Orang Muda. Seperti ini bukunya yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih di kesempatan yang indah ini. Kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu untuk mempelajari sedikit dari firman-Mu. Hadirlah bersama-sama dengan kami, berikanlah kami pengertian, sehingga hari demi hari ya Bapa kami boleh diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, berikanlah kami roh kenan hati untuk selalu mengasihi satu dengan yang lain. Berikanlah kami ya Bapa kuasa-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami selalu memancarkan akan terang-Mu dimanapun kami berada. Bapa, kami tahu setan bekerja keras untuk menjatuhkan kami, tapi biarlah kami punya pengharapan untuk berpegang teguh pada setiap firman-Mu. Kami menyerahkan akan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pada saat ini kita buka di halamannya yang ke-83, halaman 83. Judulnya Satu Kelemahan Saja. Kita boleh menyombongkan diri karena kita bebas dari banyak perkara yang masih dilanggar oleh orang-orang lain. Tetapi jikalau kita teguh dalam banyak perkara dalam kelakuan kita dan lemah hanya dalam satu perkara saja, jadi masih ada perhubungan di antara dosa dan jiwa. Hati itu dibagi dalam pekerjaannya dan berkata, ini buat keperluan diri sendiri dan itu buat engkau. Anak Tuhan meski diselidik apakah dosa yang telah dimanjakan dan digemari olehnya, dan biarlah Tuhan mengeluarkan dosa itu dari dalam hatinya. Dia mesti kalahkan satu dosa itu karena itu satu perkara yang enteng dalam pemandangan Tuhan. Jadi bila mana kehidupan kita masih mementingkan akan diri kita sendiri, oh saya harus lebih dari mereka, atau saya harus mempunyai suatu hal yang melebihi daripada orang lain. Biarlah kita buang itu jauh-jauh. Jangan sampai kita mementingkan akan diri kita sendiri. Ya, jangan sampai kita mengandalkan akan diri kita sendiri. Biarlah kita meminta Tuhan untuk menyelidiki akan hati kita. Tuhan, saya mau membuang dosa kesayangan saya. Tuhan, saya mau untuk apa? Untuk mempunyai penyangkalan diri. Ya, biarlah kita bawa semuanya itu kepada Tuhan. Jangan sampai kita mempunyai ketinggian hati atau kesombongan. Jikalau engkau tidak insaf, maka bahaya akan datang kepadamu. Berdoalah dan minta pertolongan akan kuasa Tuhan untuk melawan setiap pencobaan. Sudah tentu engkau akan Engkau akan tidak tersesat. Kewajibanmu yang engkau lalaikan akan tercatat dalam buku Tuhan di surga. Dan pada hari yang maha sukar engkau akan didapat terlalu ringan. Jangan sampai pada saat penghakiman kita didapatkan ringan. Ya, kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Ada orang berkata, saya sama sekali tidak cemburu, tetapi ada kalanya saya jadi gusar dan sebutkan perkara-perkara yang kurang pantas atau kata-kata yang kotor. Biarpun saya selalu menyesal sesudah saya menurutkan amarah hati, orang lain berkata pula, saya mempunyai kelemahan ini dan itu. Akan tetapi saya sekali-sekali tidak suka perbuatan hina seperti diperbuat oleh salah seorang dari kenalan saya. Tuhan tidak memberikan kepada kita satu daftar dosa-dosa yang berbeda-beda beratnya, sehingga kita boleh menyangkakan beberapa rupa dosa sebagai enteng dan berkata bahwa dosa-dosa itu toh tidak menimbulkan kesusahan apa-apa. Sedang dosa-dosa lain pada begitu berat serta akan mendatangkan kesusahan besar. Jadi jangan sampai kita berpikir kita membuat dosa kecil itu akan suatu hal yang biasa saja. Kita harus perlu tahu bahwa dosa sekecil apapun itu sama halnya dengan dosa yang besar. Itu sama semua dosa yang kita lakukan. Ya,
dosa yang kita lakukan. Jangan sampai kita menganggap enteng itu. Tapi di hadapan Tuhan itu apa? Itu sama. Dosa yang kita lakukan, walaupun misalkan dosa kita berbicara yang tidak benar. Mungkin kita anggap biasa-biasa saja itu dosa kecil. Tetapi itu sama dengan apa? Dosa besar. Ya, itu sama dengan dosa besar. Dan juga dikatakan bahwa biarlah kita jangan menimbulkan kesusahan kepada orang-orang di sekitar kita dengan menyakiti mereka, dengan mengolok-olok mereka, dan juga biarlah kita jangan selalu mendatangkan kesusahan bagi orang lain. Ya, jangan sampai hidup kita ini mempunyai beban bagi orang lain. Biarlah kita minta Tuhan, pada saat ini saya ingin menjadi berkat bagi orang di sekitar saya. Satu rantai tidak lebih kuat daripada mata sambungnya yang paling lemah. Kita boleh katakan rantai serupa itu pada umumnya ada baik, tetapi jikalau satu sambungan lemah, maka rantai itu tidak bisa dipercayai kekuatannya. Pekerjaan kita di dunia ini adalah pekerjaan untuk apa? Untuk menyampaikan akan setiap kebenaran Tuhan. Pekerjaan mengalahkan dosa haruslah menjadi pelajaran tiap-tiap kita yang masuk dalam kerajaan Tuhan. Perkataan kurang sabar yang gemetar di bibirmu mesti jangan dikeluarkan. Pikiranmu, keadaanmu tidak begitu dihargakan, meski disingkirkan, karena itu melemahkan pengaruhmu dan mendatangkan akibat yang pasti serta membuat engkau kurang berharga di mata orang lain. Engkau harus mengalahkan pikiran bahwa engkau seorang yang bergantung sepenuhnya kepada perjanjian Kristus. Hendaklah karuniaku itu ada pada kita masing-masing. Biarlah kita meminta akan tuntunan Tuhan supaya supaya kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata makian tidak keluar dari bibir kita, ya, karena itu dapat melemahkan diri kita dan juga melemahkan akan diri orang lain. Di sini Tuhan bilang, biarlah engkau meminta akan pertolonganku saja, bergantung teguh pada perjanjian Kristus. Hendaklah karuniaku ada pada masing-masing kita. Biarlah kehidupan Yesus pada saat dia ada di dunia itu menjadi kehidupan kita untuk di saat ini, ya. Karena pada saat Yesus berada di dunia ini, dia juga datang sebagai manusia, ya. Dia dicobai dengan berbagai-bagai hal dan dia tetap teguh untuk untuk melawan setiap godaan, untuk menang di dalam setiap
berasal daripada Tuhan. Untuk itu kita terus mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita lengah. Karena bila mana kita lengah sedikit pun, kita memberikan sedikit kesempatan itu kepada si iblis. Si iblis itu akan masuk, ya, akan masuk untuk apa? Untuk menjahit setiap hari atau setiap detik. Kalau kita lengah sedikit, setan akan apa? Menjahit akan apa? Dosa-dosa kita, sehingga semuanya itu kita anggap biasa saja. Tapi pada saat kita ingin keluar dari setiap dosa, ingin keluar dari setiap jahitan yang setan sudah berikan kepada kita, kita akan apa? Kita akan tidak bisa bergerak lagi karena setan sudah apa? Di kesempatan yang berikutnya, kiranya Tuhan memberkati.